Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Optana Palapana, teman-teman semuanya. Hari ini habis hujan, kita pelepasan unit satu lagi ke Medan. Ini warna dark grey ya, warna abu-abu. Memang dalam beberapa bulan belakang ini jarang banget kita review warna abu-abu. Memang kebanyakan sekarang banyak pemesanan itu warna putih. Warna putih dan request warna kayak warna kuning, warna pink, warna hijau stabilo, dan warna hijau toska. Jadi banyak banget warna-warni di bulan ini. Kalau dulu ini 3 bulan terakhir kemarin memang banyak banget pemesanannya musim warna abu-abu, warna silver. Musim-musiman ya. Jadi tergantung momennya di berbagai macam warna kita bisa bikinkan. Cuma kalau misalkan warna-warna seperti ini kita ready ya. Unitnya ready dan tahun unitnya juga ready. Tapi kalau misalkan untuk warna-warna khusus seperti warna pink atau warna lainnya itu teman harus request dulu, kita proses catnya 2 bulan. Nah, kita bahas aja langsung. Ini pesanan dari Medan. Ini kita kirim melalui ekspedisi kapal laut. Ini warna abu-abu, tahunnya 2015. Tapi ini harganya saya agak sedikit bingung karena tadinya beliau belinya cuman unit elegan saja. Tapi nanti harganya saya taruh di bagian deskripsi karena belum saya rinci total keseluruhan semuanya. Karena tadinya ini unitnya belinya yang pakai elegan saja, tapi seiring berjalan waktu beliau minta tambah beberapa parts kayak seperti body kit ya, peleknya minta diganti dan joknya juga sama minta diganti, minta di custom dengan yang model terbaru. Oke, nah di bagian depannya teman-teman di sini kita bikinkan dengan strip sporty untuk harian. Memang untuk body kit yang TD Sportivo ini memang dia untuk dipakai harian, untuk jalan-jalan yang kondisinya kurang baik. Ini cocok banget karena dia memiliki ketinggian itu luar biasa banget, berbeda dengan Drive 08 atau Yaris Hiker. Dia ketinggiannya itu dia kurang lebih, kalau misalkan diukur dengan jengkal itu kurang lebih 1 jengkal lebih ya. Kalau misalkan ini dia 1 jengkal itu masih ada kelebihan space 3 jarian lah space untuk ketinggian. Jadi untuk ground clearnya itu dia tinggi banget untuk di bagian body kit ya di Sportivo ini. Jadi untuk dipakai harian atau misalkan teman-teman yang kerjanya di project atau di proyek, jadi itu cocok banget pakai body kit ini. Ini kita pasang body kit TRD Sportivo. Nah, kurang lebih untuk body kit TRD Sportivo yang keluaran dari Indonesia ataupun Malaysia, dia kurang lebih body kit aslinya seperti ini. Untuk Vios dan untuk Yaris dia body kitnya sama. Nah, dia tidak memiliki gondrongan ke bagian bawah, hanya untuk ke bagian samping aja dia ada sedikit kelebaran aerodinamiknya. Jadi cakep banget. Di sini kita kasih dengan list warna hitam, tapi di sini untuk body kitnya kita bisa berbagai macam mainkan warna, tergantung teman-teman requestnya pengennya seperti apa ya. Di sini kita kasih dengan warna hitam, dan untuk di bagian bawahnya kita tetap mengikuti senada bagaimana yang ada di bagian warna bodi mobil, dan fog lampnya kita kasih dengan fog lamp yang Fuji. Jadi kita atur sesuai dengan budget beliau. Oke, nah lampu di bagian ini kita custom dengan ala-ala setru. Jadi cakep banget. Warna di bagian DRL-nya sama seperti yang biasanya kita bikin yang dulu kita kirim ke Aceh ya, punyanya Om Maimun. Kurang lebih dia lampunya seperti ini kita bikin, dan juga yang kita kirim dulu ke Jawa Tengah ya. Jadi di bagian DRL-nya jadi warnanya itu berubah-ubah. Begitu dia nyala jadi berganti-ganti warna. Kadang dari sini warna kuning berubah jadi warna merah, warna ungu, dan warna hijau. Jadi kayak pelangi-pelangi. Oke, untuk di bagian Fuji-nya di sini kita mainkan 2 warna ya. Cincinnya kita kasih dengan warna biru, kemudian untuk di bagian dalamnya itu ada warna kemerah-merahan mutiara. Jadi cakep banget. Untuk di bagian dalamnya sudah kita semuk, jadi sangar banget kelihatan di bagian lampunya. Dan di sini untuk di bagian dudukan plat nomornya biasanya kita pasang yang model easy biasa ya, yang cover, tapi ini kita pasang yang ada lampunya. Jadi memang requestan dari customernya sendiri. Kemudian kita kasih dengan DRL di bagian depannya 2 titik kanan dan kiri. Kemudian kaca film sudah kita pasang di bagian depannya yang 30%, 60% di bagian samping. Di sini nanti juga kita kasih dengan talang air ya di bagian samping. Hanya ini baru selesai kita salon tadi, talang air belum kita pasang supaya dia kuat. Nah, di bagian bodi samping di sini kita pasang stiker. Hanya memang kemarin saya memberikan masukan untuk warna abu-abu kurang bagus gitu ya, kalau misalkan untuk pasang cutting stiker. Ini di bagian atasnya teman-teman kurang kelihatan ya, karena ini warna abu-abu. Jadi dia di sini kita pasang dengan cutting stiker warna hitam di bagian atapnya. Karena ini warna abu-abu ketemu dengan warna hitam, jadi hampir samar-samar warnanya, berbeda dengan warna yang cerah, warna putih ataupun warna pink atau warna kuning. Itu kalau misalnya kita kasih dengan cutting stiker di bagian atapnya, itu kelihatan banget perbedaan warna antara atap dan juga dengan warna bodi. Nah, di sini untuk spionnya di sini kita pertahankan yang original. Jadi budget yang separuhnya kita buang ke bagian peleknya, dan di bagian joknya nanti kita lihat di bagian interiornya. Nah, di sini peleknya, jadi beliau ini nggak bisa nahan, jadi pengen banget pakai pelek labang yang seperti gini ya. Di bagian dalamnya ini ada warna merah karena memang nggak tahu kenapa sekarang itu lagi booming banget. Banyak pemesanan rata-rata hampir di 75% minta dipasangkan dengan pelek yang model abang seperti ini. Pelek baru kita pasang
Ini ada warna krum-krumnya di bagian luarnya, kemudian di bagian dalamnya sini dia ada warna hitam-hitam tapi agak rada-rada ke merah-merah gitu ya. Dan bannya juga kita pasang dengan ban yang baru. Oke, di bagian sampingnya body kit di sini kita pasangkan senada semuanya. Body kit TRD Sportivo ya. Di sini juga kita kasih dengan cutting sticker. Ya, kalau cutting sticker ini sih aman. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu beliaunya bosan ini bisa dilepas, bisa dikupas kembali. Nah, pelek depan belakang sama semuanya kita pasang yang berlabang dan ini baru. Kemudian di sini nanti di sini bagian atapnya kita pasang dengan strip view ya, hanya ini belum kita instalasi. Nah, di sini kita pasang dengan spoiler TRD Sportivo ini yang model nyala dan di sini ada dudukan plat nomor juga. Senada kita bikin dia model nyala depan sama belakang. Kemudian di sini ada kamera mundur. Nah, exhaust-nya di sini kita pasang dengan double muffler. Jadi benar-benar kelihatan street kayak seperti mobil Paris Dakar. Jadi di sini aktif dua-duanya. Kan ada yang sebagian teman-teman yang lain mungkin kalau pasang knalpot itu hanya imitasinya saja, tapi yang aktif hanya satu di bagian kanan ya. Karena di bagian kanan ini dia langsung ke pipanya, langsung ke bagian leher mesin ya. Langsung ke bagian header leher yang ada di bagian mesin mobil. Nah, kita tambahkan lagi adapter ke bagian samping jadi sehingga dia dua-duanya aktif. Ini saya cobain ya. Bener kan? Dua-duanya aktif. Nah, di bagian samping sebelah kirinya juga sama, teman-teman lihat ini. Ya, saya perlihatkan supaya tidak ada dusta di antara kita. Sama kiri dan kanan kita bikinkan street sporty dan ada stikernya juga. Dan mobil ini juga sudah full kita restorasi untuk di bagian interiornya. Mari kita lihat sekarang. Oke. Nah, teman-teman, saya sekarang sudah berada di dalam interior Vios Limo Gen 3 tahunnya 2015. Nah, di sini penambahan di bagian interiornya, joknya di sini beliau minta di custom. Di sini full kita custom, kemudian di bagian busa-busanya juga kita tambahkan lagi sehingga dia benar-benar kekar banget untuk di bagian daging joknya. Jadi di saat kita duduk itu empuk banget. Kemudian di bagian bawah punggung juga udah kita jahit lagi, kita bikin bantal-bantal kecil sehingga kalau kita duduk itu benar-benar nyaman, jadi nggak kaku ya. Jadi walaupun duduk terlalu lama, jadi dia ada sirkulasinya untuk di bagian joknya, di bagian punggung belakang maupun ada di bagian punggung bawah, dan kita berikan warna karbon Kevlar hitam di bagian samping kiri kanan maupun yang ada di bagian atasnya supaya tidak monoton warnanya. Dan di sini juga kita kasih dengan warna merah, putih dan juga warna biru. Karpet dasar kita kasih dengan warna hitam agar tidak cepat kotor, karena katanya beliau, "Om, jangan dikasih karpet yang warna golden bead karena saya lewati di jalur-jalur yang tanah, sehingga kalau misalkan saya turun masuk lagi itu bawa tanah nggak dalam mobil, jadi kasih warna hitam saja." Oke, udah kita kasih dengan warna hitam. Dan door trimnya di sini juga sama, kita cat dengan warna silver grey, jadi semuanya senada, jadi bener-bener di dalam itu cerah banget. Knoper juga sini udah kita ganti dengan kain yang baru, ada konsol boxnya juga. Dan di sini kita lengkapi dengan subwoofer dan power tweeternya ada di bagian pilar, powernya ada di bagian jok pengemudi di bawahnya ya, dan subwoofernya ada di bagian belakang sudah kita pasangkan. Dan di sini kita bekali lagi dengan double din yang 10 in ya. Ini udah ada Android juga, ini kurang lebih sama seperti handphone teman-teman ya, kurang lebihnya sama. Oke. Dan power window, central lock, alarm juga semuanya lengkap sudah kita pasangkan. Nah, sedikit saya tunjukin di bagian mesinnya yuk. Nah, teman-teman, ini dia untuk di bagian mesinnya yang sudah kita tune up. Dan mobil ini kita jual itu bukan di saat mobil ini pas mau dijual itu langsung diturunkan mesin, di servis, bukan. Mobil ini walaupun kilometernya tinggi, dia perawatan itu berkala sudah dari sejak pemakaian pertama turun dari showroom. Jadi setiap part yang sudah haus itu diganti terus. Jadi bukan di saat mobil di saat pas mau dijual, mau dilelang baru diturunkan mesin diganti part-part, bukan. Jadi pemahamannya bukan seperti itu kalau misalkan mobil yang dijual oleh XPT Bluebird, karena mobil di XPT Bluebird itu jadi sistem perawatan itu langsung ditangani langsung oleh PT Bluebirdnya sendiri. Jadi bukan oleh siapa yang pakai ya, siapa yang sewa atau siapa yang rental atau siapa yang menjadi pengemudi tanggung jawab daripada mobil. Tapi enggak, mobil ini memang benar-benar dirawat oleh PT Bluebird. Jadi teman-teman nggak usah khawatir walaupun kilometernya tinggi. Ini rasa di bagian mesinnya juga, artinya dentungan suara mesinnya ya. Jadi kalau misalkan dia bermasalah pasti engine mountingnya juga dia bergetar ke bagian kap mesin maupun ke bagian pipa-pipa yang lain dan mengeluarkan suara yang aneh-aneh. Itu suaranya senyap. Tuh, suaranya halus kan. Jadi kalau misalkan dia suara yang bermasalah, pasti dia mengeluarkan suara-suara yang ini. Coba saya gas. Kameramennya di situ aja. Teman-teman dengerin nih suara mesinnya. Tuh. Aman kan mesinnya kan? Tuh.
Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Tapi kalau misalkan teman-teman mau beli secara online, offline juga bisa, teman-teman. Kalau misalkan ragu, nggak ada masalah, teman-teman. Tinggal kirim saja mekanik kepercayaan teman-teman ke lokasi di Bluebird Palmerah. Suruh cek secara keseluruhannya di bagian mesin, di bagian kaki-kaki, maupun di bagian kelistrikan dan di bagian bodi lain-lainnya. Oke. Nah, itu dia teman-teman keseruan kita membahas pesanan dari Medan, dan mobil ini kita kirim malam ini, diambil oleh ekspedisi dan melalui pelabuhan dari Subang ya. Kalau sekarang pemberangkatan ke Medan itu kita melalui dari pelabuhan Subang. Jadi untuk rute ke arah Medan jadi sudah tidak lagi melalui dari Tanjung Priuk. Yang Tanjung Priuk itu hanya untuk ke Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, ataupun ke pulau-pulau lainnya. Kalau misalkan untuk ke daerah Sumatera itu pengirimannya diambil oleh ekspedisi, dibawa ke pelabuhan yang ada di Subang ya. Nah, jika teman-teman berminat mau beli, gampang banget teman-teman, tinggal telepon saya langsung. Nomor telepon ada di bagian deskripsi. Cara pemesanannya, tahap pertama teman-teman masukkan DP 5 juta rupiah, kemudian kirim foto KTP untuk SPK pemilik pemesan kendaraan supaya jelas yang belinya siapa. Jadi foto KTP itu sesuai nama dan alamat dan nomor KTP-nya. Kemudian nanti unitnya saya sortir yang prima, yang bagus. Setelah itu baru saya tune up. Ketika setelah di tune up baru kita naikin upgrade, teman-teman bayar biaya upgrade-nya. Ketika sudah selesai upgrade baru teman-teman pelunasan seperti ini, baru kita kirim ke alamat teman-teman masing-masing. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami Auto Palapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Auto Palapan. Mantap, ciao, jos.